Assalamualaikum Sariwatanku. Nah, kali ini Info Pro Makassar akan mengajak Sariwatan semua ke Yanas Cake. Nah, berlokasi di Jalan Buntu Sungguh dekat UNM Makassar. Nah, saya dengar informasi Yanas Cake ini memproduksi berbagai macam jenis kue. Nah, mau tahu bagaimana jenis kuenya? Ayo kita ke dalam. Nah, Sariwatanku, kita sudah bersama dengan Kak Yana. Kak Yana ini akan membantu kita menjelaskan tentang apa-apa saja yang sudah diproduksi, terus bagaimana cara pemesanan kue-kuenya Kak Yana ini, dan juga tentunya tentang promo yang diadakan. Nah, Assalamualaikum Kak Yana. Waalaikumsalam. Gimana kabar Tak? Alhamdulillah. Sehat-sehat Jigi? Sehat. Oke. Yanas Cake sangat terkenal. Masya Allah. Informasi yang saya dengar, harganya terjangkau, berbagai macam kue-kue yang sudah diproduksi, dan juga tentunya berkualitas. Sejak kapan Ki bikin kini Yanas Cake? Yanas Cake sendiri kira-kira 10 tahun yang lalu. Ih, lama sekali. Masya Allah, iya. Masya Allah. 10 tahun yang lalu. 2010 berarti? Ya, 2009. 2009. 10 tahun lebih lah. Ya. Alhamdulillah. Awalnya mungkin karena resign dari kantor tempat kerja. Iya, tempat kerja. Terus di rumah mikir bikin apa gitu. Ya udah iseng-iseng bikin kue, walaupun memang mungkin bakatnya dari ibu ya, karena ibu punya catering. Jadi waktu itu saya ingat sekali lagi booming itu rainbow cake. Jadi banyak teman yang bilang bikin dong gitu. Jadi saya uji coba berkali-kali, kasih coba sana sini. Alhamdulillah awalnya dari situ, akhirnya jadi dari mulut ke mulut, ya ditahu sama orang, ya sampai sekarang. Tapi dulu itu tidak ada kepikiran bakalan seperti ini berarti Kak Yana? Sama sekali tidak. Karena berawal dari coba-coba. Coba-coba, semua ada coba-coba. Kan banyak yang tanya apa saya sekolah atau saya kursus. Tidak, sama sekali. Saya tidak pernah kursus sama sekali, sekalipun saya tidak pernah kursus. Paling saya ikut kayak demo gitu, kayak demo kue kayak gitu. Paling kayak gitu beberapa kali ya. Tapi kalau ikut kursus terus belajar khusus itu nggak pernah. Kenapa pilih Ki usaha ini? Awalnya mungkin dari jiwanya ya. Senang aja gitu kalau bikin sesuatu yang baru. Cake ya, apalagi kalau custom cake. Yeah. Itu biasanya kan selalu ada ide-ide baru, tergantung trennya lah, atau tergantung customernya. Kadang-kadang customernya punya ide-ide yang unik-unik. Betul. Jadi bikin sesuatu yang baru, yang unik, itu kayak menantang gitu. Jadinya selalu terpacu, kira-kira ini disuka sama orang nggak ya gitu. Jadi kalau begitu melihat respon orang senang, pasti kita lebih senang lagi. Puas dengan hasil karya sendiri. Benar ya, alhamdulillah kalau customer bisa puas ya. Betul. Jadi terus kerjanya juga itu kan di rumah. Di rumah, jadi prinsip saya dulu, saya suka bilang begini, bekerja di rumah itu bekerja sesuka hati. Saya lagi mau kerja, ya saya kerja. Kalau saya lagi pengen jalan-jalan, mau main-main sama anak-anak, saya jalan-jalan, saya close, kayak gitu. Simpelnya gitu sih. Lebih ke ibu rumah tangga tapi bisa menghasilkan. Tentang ide yang selama ini Kak Yana terima pesanan, itu apakah ada ide sendiri atau dibantu oleh idenya customer? Ya, biasanya sih customer, ada beberapa customer yang minta masukan. Umpamanya dia cuma punya ide inti ya. Umpamanya saya mau dia ada tema ikan gitu seumpamanya ya. Ya udah saya kasih ide. Biasanya saya sampaikan, tapi terkadang juga customer bilang gini, terserah Mbak Yana maunya bagaimana berkreasi. Yang penting intinya ikan gitu, sebabnya kayak gitu. Ya sudah, saya justru lebih senang karena saya bisa lebih berkreasi. Biasanya saya patokan lihat di YouTube atau mungkin dari luar gitu. Di luar itu lagi hits kue apa, dekornya seperti apa. Mungkin lihat foto yang satu, mungkin ambil bagian atasnya, foto yang satu bagian bawahnya. Jadi dikombinasi kayak gitu. Jadi mungkin bisa menciptakan motif baru atau desain baru gitu. Sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda, betul. Biasanya kembali ke customernya. Tapi ada juga customer yang
request gitu, harus begini ya, harus begini. Oh ya, oke, berusaha untuk diikuti. Nah, itu yang mungkin apa ya, kendalanya, kalau misal takutnya tidak sesuai dengan ekspektasinya customer. Ya. Pernah ada seperti itu? Ada, pernah beberapa kali. Justru saya sempat merasa, berarti saya tidak mampu dong. Tapi saya selalu jelaskan sama customer, saya selalu saya katakan bahwa saya berusaha buat yang terbaik, berusaha untuk memuaskan. Tapi kalaupun kan standar puas seseorang itu kan beda-beda. Betul. Bisa jadi mungkin menurut saya sudah bagus, mungkin menurut dia belum, kayak gitu. Jadi saya selalu berusaha bilang gini, saya berusaha buat sebaik mungkin. Kalaupun hasilnya ternyata mungkin ada yang bikin kecewa, ya namanya juga saya manusia, tidak bisa semua orang saya bisa puaskan kayak gitu. Betul. Tapi saya berusaha. Alhamdulillah kalau biasanya saya ukur dari orang itu order lagi. Oh gitu ukurannya? Iya, karena kalau kita mengecewakan orang, biasanya orang tidak bakalan balik lagi, gitu kan. Jadi kalau dia masih order, ya alhamdulillah. Berarti dia suka. Ya betul. Akhirnya dia order lagi. Iya. Kayaknya jenis kue-kue yang diproduksi apa saja, Kak? Kalau jenis kue, biasanya saya mengikuti tren di luar custom cake atau birthday cake ya. Birthday cake itu kan istilahnya selalu ada. Iya. Idenya ya ide dari customer. Tapi kalau macam-macam cake yang dibuat, saya selalu berusaha mengikuti yang lagi tren apa. Atau biasa juga tiba-tiba ada ide, oh mau bikin ini, coba-coba bikin ini, terus dilempar ke pasar, alhamdulillah banyak peminatnya, booming, ya alhamdulillah. Cuman kalau ditanya apa saja, banyak macam ya. Sering banget mau tahu ini kayaknya, apa-apa saja jenis-jenis kuenya. Waduh, Masya Allah, saya sampai tidak ingat semua. Kalau dari awal jualan itu, dari 10 tahun, hampir 11 tahun yang lalu, banyak ya, dari rainbow cake, red velvet, terus sekarang ini lagi sering bikin cake silver queen, puding silver queen, puding black forest, pokoknya banyak lah. Yang sekarang 2 hari lalu yang masih hangat-hangatnya itu lumer ball. Kan kemarin bikin spaghetti lumer, sekarang bikin lumer ball lagi. Alhamdulillah juga responnya luar biasa. Saya sampai close PPO sampai 4 hari karena kewalahan melayani customer. Masya Allah, jadi lebih ke mengikuti tren atau menciptakan tren. Kayak cake silver queen. Cake silver queen itu murni ide sendiri. Buatan sendiri, ide sendiri. Ide sendiri. Jadi kalau basic itu basic ya, mungkin saya masih pakai resep ibu ya. Cuman saya ini apalagi namanya modifikasi lagi. Ya, gimana supaya dia tidak jadi cake coklat yang standar. Iya. Jadi dibuatlah cake silver queen itu. Setelah bikin cake silver queen, dibuat lagi versi pudingnya, puding silver queen. Jadi berusaha menciptakan ide. Kalau enggak ya ikut tren. Oh gitu. Biasanya berusaha mengikuti tren, tapi tidak ada orang bilang copas kan, copy paste gitu kan. Berusaha untuk tidak persis sama. Kalaupun mirip mungkin, tapi persis sama tidak. Berusaha untuk tidak. Dan pasti rasanya beda juga. Ya. Karena beda pembuat, pasti beda rasa. Prinsip saya beda tangan, beda rasa. Beda tangan, beda rasa. Iya. Oke. Nah, di antara semua itu kayaknya pasti ada beberapa pesanan yang betul-betul bikin kewalahan, yang seperti kemarin kayaknya tuh. Yang kue andalannya kayaknya, yang menurutnya kayaknya paling banyak dipesan, paling banyak di request oleh customer, yang berulang-ulang kali pesan ke kayaknya, kue apa? Kalau untuk saat ini puding black forest. Puding black forest. Open order atau nggak open order, selalu aja ada yang order. Alhamdulillah. Mungkin dari segi harga mungkin lumayan terjangkau. Jadi terus menurut customer ya, saya tidak memuji apa yang saya buat, tapi menurut customer ya enak. Jadi
order berulang kali. Apakah order untuk dikonsumsi sendiri, order untuk dikasih ke keluarga, teman atau saudara, seperti itu. Itu berarti yang paling banyak dipesan ya? Oh ya, untuk saat ini ya. Nah, terus kalau yang pesan ini ke Kak Yana, ada yang perkantoran atau ada yang langsung datang ke sini atau ada yang via DM atau WA? User pembelinya Kak Yana? Kalau dari perkantoran dari berbagai macam kalangan sih, dari A sampai Z. Kalau order rata-rata sebagian besar via DM. Rata-rata via DM? Sebagian besar, ya kira-kira 70% lah via DM. WA paling orang yang sudah berapa kali order, sudah kenal, atau mungkin ada customer lain yang kasih WA baru via WA. Kalau datang sendiri ada juga, cuman beberapa, jarang. Sekarang kan zaman lebih gampang kan, ordernya gampang, jadi mungkin lihat updatean atau open PO, jadi langsung order lewat itu. Berarti pembeli teh ini bisa dibilang belum mengetahui bagaimana Kak Yana ini orangnya. Nah, sahabatku yang sudah pernah coba kuenya Yana's Cake, inilah orangnya. Ini yang bikin kue yang menurut tak enak sekali, kita bilang tuh ini orangnya. Oke, Kak Yana, contoh-contoh atau gambar-gambar kue-kue itu berarti kita share di Instagram. Iya betul, Instagram. Dari situ, dari postingan itu yang DM ke Kak Yana untuk pesan. Ya. Nah, selain itu apakah ada media sosial lain yang Kak Yana share produk-produknya Kak Yana? Nggak ada. Berarti selain di Instagram nggak ada lagi ya? Nggak ada. Nggak ada di media sosial lain. Nggak ada. Nah, jadi sahabatan, Yana's Cake ini hanya bisa dilihat di Instagram. Nanti kita cantumkan Instagramnya. Terus cara mengetahui status misalnya close order atau ready itu di Instagram juga Kak? Instagram, di story. Pasti saya selalu update-nya itu di story. Bahkan di feed itu terhitung jarang karena tidak sempat. Paling kayak customer cake-nya sudah selesai, saya sempat-sempatkan untuk story. Saya tag customernya kalau memang dia ordernya via Instagram, saya tag, terus udah. Nanti kalau ada waktu baru saya update di feed. Jadi mungkin untuk followers baru, kalau lihat di feed kayak sedikit gitu. Postingannya. Iya. Itu karena kayak nggak punya waktu gitu untuk update di feed. Lebih seringnya di story kan sudah gitu, sebentar aja berapa detik selesai gitu kan. Jadi selalu update-nya di story, open order, close order. Bahkan saya selalu sempat-sempatkan, walaupun saya lagi sibuk, kalau memang saya sudah close, saya update saja close. Kadang banyak ratusan atau puluhan DM yang belum saya balas, saya update aja, saya sudah close gitu. Nanti baru saya balas di belakang, bilang sorry, close. Kayaknya enak sekali kue-kue tadi. Masya Allah. Ada percobaan ini. Tenang. Oh iya. Oke deh. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama Saribatang Kak. Apa promo tak? Promo insya Allah akhir tahun. Kita maksudnya sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun ini. Oh, sampai akhir tahun. Cuman saya belum tentukan tanggal mulainya. Insya Allah mungkin setelah, soalnya masih sibuk sama ini Lumer Ball-nya, masih sibuk sekali. Jadi setelah mungkin sudah terhandle dengan baik, baru saya open. Insya Allah dalam bulan ini sampai akhir tahun, sampai Desember. Saya rencana akan adakan promo untuk alfabet cake. Jadi bagaimana itu alfabet cake itu Kak? Bentuk huruf, namanya huruf inisialku namanya R. Rudi, R ya, berarti R. Untuk R. Jadi dia mulai nanti insya Allah promonya itu mulai harga 200.000. 200.000 per satu kue itu? Iya, mulai 200.000. Kalau dia dengan dekor atau yang lebih banyak, ya mungkin mau request mau pakai ini, bisa di atas itu. Terus nanti kita juga ada promo beli 2 spaghetti medium free Lumer Ball. Jadi insya Allah nanti sampai akhir tahun.
Nah, sari batangku. Itu pasti kita tunggu tuh promo-promonya tuh. Nah, dan yang terbaru ini sari batang yang lagi promo, yaitu lumur ball dan spaghetti lumar. Nah, promonya itu sampai akhir Desember. Nah, ini kan masih beberapa bulan ini sampai Desember nih. Siapa tahu ada lagi yang ide baru. Iya, mut-mutan ini. ide mut-mutan ini yang bisa menambah promo-promo terbaru lagi. Kayaknya ini kan segmen pembeli kan dari media sosial. Iya. Nah, media sosial apa yang kita gunakan? Untuk saat ini saya hanya pakai Instagram. Hanya Instagram ya. Jadi segala update di story, kalau sempat di feed, tapi lebih seringnya di story, Insta story. Jadi update open order, open PO, close, semuanya di story. Orderan hari ini apa aja, seringnya di story. Kalau sempat saya story hari itu. Jadi memang promosinya hanya di Instagram. Hanya di Instagram. Iya. Oke. Ini diminta kita coba toh. Coba Maki. Ini ada spaghetti lumer, dan ini ada lumer ball. Ini yang terbaru. Ini nanti yang kita promokan ini. Iya. Nanti promonya itu spaghetti, beli yang ukuran ini yang medium. Jadi beli 2 yang medium ini, nanti free lumer ball. Jadi buat para pecinta keju nih wajib coba tuh. Ya, wajib pakai sambelnya ya. Saya coba sedikit, Kak. Iya. Suka jiki sambal toh? Iya, suka. Ngomongin sari batang. Tes dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggang gini Kak dia? Iya, dipanggang. Mantap mentong. Enak Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Mantap mentong sari batang. Apa namanya Kak? Ini namanya spaghetti lumer. Spaghetti lumar. Iya. Nah, nanti kalau pada saat beli ini yang free-nya? Iya, beli 2 yang medium, free-nya yang lumer ball ini. Ini dia juga kita jualnya itu dalam keadaan frozen. Oh iya, saya lihat ini belum. Ya, dia belum digoreng, dia frozen. Karena kita maunya kan dia kan lumer. Nah, sedangkan dia lumer itu dalam keadaan panas. Jadi pada saat customer baru mau makan, dia goreng. Jadi pada saat masih panas-panas itu dia akan lumer. Dan disitulah enak sekali. Mantap, Masya Allah. Di sini sudah dicantumkan juga cara gorengnya, karena biasanya banyak yang tidak berhasil karena cara gorengnya yang salah. Jadi makanya kita cantumkan di sini cara gorengnya biar dia dapatkan hasil yang sempurna. Dapat isinya lumer, terus luarnya crunchy. Nah, jadi kita cantumkan cara gorengnya gitu. Ada tuh cara-cara ini. Iya. Dia pakai teknik kalau menggoreng supaya dapat hasil yang baik. Tahan berapa lama nih Kak? Kalau di freezer semingguan. Seminggu? Semingguan, iya. Kalau di freezer ya. Iya. Iya, kalau kulkas yang biasa chiller kayak gitu biasanya cuma 2 harian. Berarti aman juga dijadikan oleh-oleh di kadi. Ya, insya Allah aman. Di kemana bawa ini. Aman karena tahan ji. Yang jelasnya sampai di lokasi tujuan itu harus di freezerkan. Freezer, iya. Nah, sari batang aman juga karena ada di cara menggorengnya di boxnya. Oke. Nah, terkait juga Kak, harga yang biasa kayaknya di cake-nya itu. Nah, kan saya lihat di Instagram itu ada berbagai macam, kayak ada pinata, ada custom cake, terus ada pulut durian. Nah, itu kayaknya andalan-andalan semua itu. Nah, kalau custom cake-nya harga berapa, Kak? Kalau custom cake itu harga itu biasa customernya banyak sekali, customer itu selalu bertanya harga custom cake-nya berapa. Iya. Jadi harga custom cake itu tidak bisa dipatok karena dia tergantung ukuran, tergantung desain dan tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan. Iya, jadi tidak bisa dipatok sekian harganya gitu. Jadi saya harus tahu dulu dia mau temanya seperti apa, detailnya apa saja, terus itu kira-kira tingkat kesulitannya seberapa sulit. Nah, itu baru saya bisa tentukan harganya.
Oh, tapi yang lain berarti sudah ada harga-harganya. Ya, yang lain. ada. Kalau yang lain selain custom cake ya, Iya. itu sudah ada harganya. Karena kalau ada custom harganya. cake kan biasa ide orang beda-beda kan. Mungkin dia mau tambahkan ini tuh bisa jadi beda harga. Betul. Karena otomatis beda bahan yang dipakai, jumlah bahan, terus dia ribet atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau yang kue yang lain itu kayaknya itu harganya kan sudah dicantumkan nih. Iya, dicantumkan di story. Itu lengkap dengan yang ukuran segini, harganya sekian. Iya. Harganya segini. Betul. Kalau kayak spaghetti Iya. gitu, dia kan ada medium dengan large kan. Itu sudah saya selalu cantumkan di story. Jadi mau dia puding pun seperti itu, puding Black Forest, itu saya biasa cantumkan harganya. Jadi mempermudah customer. Betul. Jadi kita ini kan pasti begitu ya. Lihat dulu barangnya, ih enak. Enak kayaknya nih Enak gitu. kayaknya. Langsung lihat harga. Ya kan, sama kalau kita lihat daftar menu pasti lihat sebelah kanan. Iya, betul. Ya, jadi saya berusaha menyampaikan itu maksimal biar customer itu nggak bertanya-tanya lagi. Oke. Kecuali kayak custom cake itu memang karena kita tidak tahu maunya customer bagaimana. Iya, betul. Jadi dia memang tergantung size, tingkat kesulitan dan desainnya seperti apa. Tapi biasanya harga berapa, Kak? Kalau yang saya itu paling kecil, kalau custom cake itu diameter 20, mulai harga 650. Oke. Berarti sudah terjawab nih. Iya, kalau yang pakai fondant ya. Iya. Kalau pakai butter, harga di bawahnya. Oh, harga bisa di bawahnya lagi. Iya. Oke. Metode transaksi tak kayaknya. Jadi kan ini kan tadi via DM. Terus kalau misalnya tentang uangnya bagaimana itu, Kak? Pembayarannya? Pembayaran itu bisa transfer, lebih seringnya transfer ya, karena Iya. mungkin sekarang zamannya sudah canggih. Transfer, cash bisa, gesek juga bisa. Gesek? Bisa. Aduh, sini di sini. Ada di sini. Aduh, sini di sini tuh kayaknya. Terus selain itu? Biasa juga ada GoShop. GoShop ya. Kalau atau karena kita punya kurir, kurir antarkan, nanti bayarnya ke kurir. Oh gitu. Ya, jadi selalu mempermudah customer lah, insya Allah. Pokoknya jangan takut. Jangan takut lah. Selalu ada solusi. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak ini waktu tak Kayana sudah ngobrol-ngobrol. Sudah menjelaskan ke Saribatan semua tentang produk-produk dan tentunya promo-promo yang akan diadakan. Nah, Saribatanku berawal dari Kayana ini cuman coba-coba, iseng-iseng dari 2009 yang lalu, akhirnya muncullah Yanas Cake. Nah, di mana Yanas Cake ini memproduksi berbagai jenis kue-kue yang lagi tren, yang lagi hits, dan tentunya enak, harga boleh diadu di kayaknya. Nah, di Yanas Cake ini ada custom cake, ya, ada pinata cake, ada puding. Nah, puding ini berbagai macam ini di puding ini. Ada puding Black Forest, ada puding Silver Queen. Yes. Nah, tapi yang paling andalan ini Saribatan di Yanas Cake ini adalah puding Black Forest-nya. Nah, mau PO ataupun yang open order itu pasti laris, terjual. Oke. Nah, Yanas Cake ini hanya berinteraksi di sosial media via Instagram Saribatan. Jadi untuk follower barunya Yanas Cake ini wajib di follow karena Yanas Cake ini berbagi informasi ataupun produk-produknya itu di Instastory-nya. Nah, feed ini hanya untuk berbagai contoh-contoh yang sudah dibuat oleh Yanas Cake. Jadi teman-teman yang mau mengetahui lebih luas tentang Yanas Cake, wajib follow Instagramnya. Nah, Saribatanku, jika menurut informasi ulasan ini bermanfaat untuk Saribatan semua, jangan lupa share, komen di kolom yang sudah disediakan, dan jangan lupa baca di deskripsi Nana Saribatan karena di sana lengkap untuk yang tidak mau ketinggalan tentang informasi yang kami berikan, baik itu info-info promo dan juga tentang ulasan inspiratif. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena info promo Makassar bukan hanya sekedar promosi tetapi juga edukasi. Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribatan Ki.